Alhamdulillah kita bisa hadir di pertemuan yang ke-12. Untuk ini tolong saya absen, silakan wajahnya muncul. Diana, Novita, Eka Fatma kok di gua ya? Kok gelap? Gelap Pak, kameranya ini blerek. Gak ada sinar belas. Tapi ke dalam gua. Oke, terima kasih, sambil foto. Oke, terima kasih. Seperti minggu lalu kita sudah nunjuk siapa yang presentasi, silahkan segera dimulai. Apakah sudah terlihat Pak? Ya. Apakah sudah terlihat Pak? Loh. Ya mulai, silakan yang presentasi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akun-akun yang terkait dengan siklus investasi dan pembiayaan serta investasi akun tetap dan leasing. Nama anggota, saya sendiri Nurul Aini. Yang kedua, Hana Nur Hanifah. Yang ketiga, Eka Fatma Yuli Tantri. Definisi siklus investasi dan pembiayaan. Aktivitas investasi atau investing activities adalah pembelian dan penjualan tanah, bangunan, peralatan, serta aktiva lain yang umumnya tidak ditahan untuk dijual kembali. Aktivitas investasi cukup mencakup pembelian dan penjualan instrumen
keuangan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan perdagangan. Suatu entitas mengakuisisi aktiva-aktiva ini karena aktiva diperlukan untuk mendukung operasi dan proses intinya. Aktivitas pembiayaan atau financing activities mencakup transaksi dan peristiwa di mana kas diperoleh dari atau dibayarkan kembali kepada kreditor. Pembiayaan dengan utang atau pemilih pembiayaan dengan ekuitas. Aktivitas pembiayaan meliputi mendapatkan pinjaman, menerbitkan obligasi atau menerbitkan saham preferen atau saham biasa. Aktivitas pembiayaan juga mencakup pembayaran untuk melunasi utang, mengakuisisi kembali saham, dan membayar dividen. Siklus pembiayaan. Siklus pembiayaan meliputi dua kelompok utama transaksi, yaitu yang pertama transaksi utang jangka panjang, meliputi obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman, serta pembayaran pokok dan bunganya. Yang kedua transaksi ekuitas pemegang saham, meliputi penerbitan dan penebusan kembali saham preferen dan saham biasa, transaksi pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen. Siklus pembiayaan bersinggungan dengan siklus pengeluaran pada saat terjadi transaksi pembayaran bunga, pelunasan obligasi, pembayaran dividen tunai, dan pembelian kembali saham. Akun-akun yang terkait siklus pembiayaan. Yang pertama yaitu obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman jangka panjang. Yang kedua, premi obligasi atau diskonto. Yang ketiga, hutang bunga. Yang keempat, biaya bunga. Yang kelima, laba atau rugi dalam penggantian obligasi. Yang keenam, saham preferen. Yang ketujuh, saham biasa. Yang ke-8, saham treasury atau saham dibeli kembali. Yang ke-9, debt in capital. Yang ke-10, laba ditahan. Yang ke-11, dividen, dan yang terakhir utang dividen. Investasi akun tetap. Nilai perolehan aset tetap diperoleh dari nilai beli ditambah biaya-biaya sampai dengan aset tersebut digunakan. Contoh, harga beli ditambah biaya angkut. Bunga masuk ke biaya ditangguhkan sampai diamortasi. Pinjaman jangka panjang memiliki resiko bunga yang besar. Aset tetap dapat diperoleh dari yang pertama, saat ada setoran modal, didanai sendiri, diperoleh dari pinjaman dan kenaikan modal. Karena aset memiliki umur ekonomis, maka terdapat penyusutan yang sering disebut dengan beban. Akibatnya dengan beban penyusutan, akibat yang mungkin timbul dari penjualan aset tetap yaitu terdapat laba atau rugi penjualan. Investasi akun tetap. Perkembangan PSAK tentang penurunan nilai aset dapat dikelompokkan menjadi yang pertama aktiva tetap, yang kedua aktiva tak berwujud atau goodwill, yang ketiga persediaan, yang keempat surat berharga. Revaluasi biasanya terjadi pada aset yang nilainya selalu naik, misal tanah, gedung, dan bangunan. Akun-akun yang terkait dengan investasi akun tetap, pembelian, debitnya aktiva tetap, kreditnya kas atau bank, penyusutan aktiva tetap, debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan, penurunan nilai aset, debitnya dan penurunan nilai aktiva tetap, kreditnya cadangan penurunan nilai aktiva tetap. Penjualan, rugi penjualan aktiva tetap, kreditnya laba penjualan aktiva tetap. Lalu, revaluasi atau penilaian kembali. Debitnya aktiva tetap, kreditnya keuntungan revaluasi surplus revaluasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akuntansi lease. Lease atau leasing adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau alat-alat seperti tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya, yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Lease tidak berlaku untuk aktiva yang tidak dapat didepresiasikan seperti eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas mineral, dan kayu. Pihak-pihak yang terkait langsung dalam perjanjian, yang pertama yang menyewa atau yang disebut lease, yang kedua yang menyewakan disebut lessor. Klasifikasi lease. Leasing dibagi menjadi dua, bagi penyewa to lease, bagi yang menyewakan yaitu lessor. Bagi penyewa dibagi menjadi dua pula, yaitu operating lease dan capital lease. Operating lease adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Yang kedua yaitu capital lease. Capital lease adalah jenis instansi leasing yang dibentuk oleh lembaga keuangan. Biasanya jenis leasing ini akan melayani nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Dan yang untuk bagi yang menyewakan yang disebut lessor dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama operating lease, yang kedua sales type lease, yang ketiga direct financing lease, dan yang terakhir yaitu leverage lease. Untuk yang operating lease sama seperti yang di atas. Dan untuk yang sales typing lease atau leasing penjualan adalah jenis leasing yang umumnya dilakukan oleh perusahaan industri yang menghasilkan produk untuk dijual kembali, kemudian menjual lease barang dari hasil produksinya. Untuk yang direct financial lease sering pula disebut true lease atau disingkat direct lease, merupakan suatu bentuk transaksi leasing di mana lessor membeli suatu barang atas permintaan pihak lease dan sekaligus menyewa gunakan usaha barang tersebut kepada lease yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu leverage lease atau leasing dengan perantara. Adalah jenis leasing yang melibatkan pihak ketiga. Pada jenis ini, lessor tidak melakukan pembiayaan objek leasing secara penuh dari harga barang. Umumnya hanya 20% sampai 40% dari harga barang. Selanjutnya, sisa harga barang tersebut akan dibiayai oleh pihak kedua. Next. Akuntansi oleh lease atau penyewa. Kriteria capital lease ada 4, yaitu yang pertama, lease memindahkan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa lease pada akhir jangka waktu lease. Lease mengandung persetujuan yang memberi hak pada penyewa atau lease untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui. Jangka waktu sewa lease sama atau lebih besar dari 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Dan yang terakhir yaitu nilai tunai atau present value dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan, dikurangi keringanan pajak jika ada. Penjelasan. Untuk kriteria terakhir yaitu poin ketiga dan keempat tidak berlaku jika jangka waktu sewa terjadi dalam 25% terakhir dari taksiran umur ekonomis aktiva yang ditawar. Kedua, apabila suatu lease tidak memenuhi kriteria di atas, maka disebut dengan operating lease. Operating lease. Sewa yang timbul dari operating lease dibebankan sebagai biaya ke setiap periode menggunakan metode garis lurus. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2001, PT ABC menyewa suatu aktiva untuk jangka waktu 5 tahun dengan uang sewa tahunan sebesar 3 juta. Sewa ini memenuhi kriteria operating lease.
jurnal bagi penyewa yaitu biaya sewa 3 juta dan kas 3 juta pula di bagian kredit. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menambahi keterangan dari rekan saya tadi. Karena merupakan operating lease, maka aktiva yang disewa tidak dicantumkan dalam neraca. Apabila perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable, maka dalam neraca perlu dibuatkan keterangan tambahan dengan cara footnote. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai capital lease. Suatu capital lease akan dicatat oleh penyewa atau lessee sebagai suatu aktivitas dan hutang dengan jumlah yang lebih rendah dari nilai tunai pembayaran sewa minimum selama jangka waktu sewa dan harga pasar wajar dari aktiva yang disewa pada tanggal mulainya sewa. Apabila suatu sewa guna usaha memenuhi kriteria untuk diperlakukan sebagai capital lease, transaksi leasing dicatat oleh pihak penyewa sebagai suatu transaksi pembelian aktiva tetap dengan syarat kredit jangka panjang. Dengan demikian, dicatat debit pada akun aktiva sewa guna usaha dan kredit akun utang. Aktiva sewa guna usaha dinilai berdasarkan harga terendah antara harga pasar wajar dengan jumlah sewa terendah yang dibayar selama masa sewa guna usaha, ditambah dengan harga beli atau nilai residu aktiva yang bersangkutan pada akhir masa sewa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu flowchart klasifikasi lease oleh lessee. Jika perjanjian lessee terdapat transfer hak milik, maka termasuk dalam kategori capital lessee. Namun jika tidak, maka termasuk dalam kategori operasional lessee. Selanjutnya, jika perjanjian lessee ada kemungkinan untuk membeli aktiva yang disewa, maka termasuk dalam kategori capital lessee. Jika tidak, maka termasuk dalam kategori operasional lessee. Yang ketiga yaitu, jika perjanjian lessee terdapat jangka waktu sewa lebih dari 75% taksiran umur ekonomis, maka termasuk dalam kategori capital lessee. Namun jika tidak, termasuk dalam operasional lessee. Yang terakhir, jika perjanjian lessee nilai tunai pembayarannya lebih dari 90% dari harga pasar aktiva, maka termasuk dalam kategori capital lessee. Namun jika tidak, termasuk dalam kategori operasional lessee. Operasional lessee yang pertama yaitu semua yang dibayarkan adalah beban sewa dan tidak diakui sebagai depresiasi. Sedangkan untuk capital lessee, pengakuannya saat kontrak dicatat, saat bayar sebagai angsuran hutang, dan akhir tahun pada saat pengakuan depresiasi. Akuntansi yang diperlukan. Yang pertama saat kontrak dan bayar sewa. Dalam operasi lessee, jurnalnya yaitu beban sewa pada kas. Sedangkan pada capital lessee, jurnalnya yaitu aktiva pada hutang. Yang kedua, hutang lease pada kas. Dua, pada saat akhir tahun. Di operasi lessee tidak ada jurnal, di capital lessee jurnalnya yaitu beban bunga pada utang bunga dan beban depresiasi aktiva pada akumulasi depresiasi akhir. Yang ketiga yaitu bayar sewa, jurnalnya pada operasi lessee yaitu beban sewa pada kas, dan pada capital lessee yaitu utang lease, utang bunga pada kas. Yang terakhir pada saat akhir kontrak. Di operasional lessee tidak ada jurnal, di capital lessee jurnalnya yaitu akumulasi depresiasi aktiva pada aktiva lease.
Saat kontrak berakhir, jika list adalah kapitalisi, maka saat akhir kontrak list, kemungkinan transaksi yang timbul yaitu yang pertama, lisi tidak membeli atau barang diserahkan kembali kepada lessor. Yang kedua, lisi membeli barang dari list. Pembukuan pada lessor, akuntansi yang diperlukan. Saat kontrak dan bayar sewa, di operasi list, jurnalnya kas pada pendapatan sewa. Pada kapitalisi, jurnalnya piutang pada peralatan dan kas pada pendapatan lisi. Pada saat akhir tahun, di operasi lisi tidak diperlukan jurnal dan pada saat kapitalisi, jurnalnya kas pada piutang bunga. Tidak ada penyusutan. Selanjutnya yaitu bayar sewa. Di operasi lisi, jurnalnya kas pada pendapatan sewa dan kas pada piutang lisi dan piutang bunga. Pada saat akhir kontrak tidak ada jurnal dan pada di kapitalisi, jurnalnya akumulasi penyusutan pada akumulasi penyusutan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tolong Eka Fatma ya, dimatiin. Nggak dengung. Nah, oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya, cukup baik ya, nilainya mendekati A. Nah, kenapa kalau yang tadi tentang pembiayaan yang materi pertama itu nanti terkait dengan di praktek audit dengan adanya aktiva tetap. Nanti berikutnya Anda akan ketemu dengan aktiva tetap. Dan kedua, leasing. Ya, leasing ini sudah banyak perusahaan leasing di kita, dan saya tidak tahu apa waktu AKM sudah diberikan atau tidak. Kenapa saya berikan ini? Karena ini sangat penting bagi Anda, ya. Kalau Anda bekerja dalam perusahaan leasing, baik Anda yang jadi lesi atau perusahaan Anda menjadi lessor. Jadi itu yang perlu tadi jurnal. Dan ini juga terkait dengan nanti saat kita masuk di praktek audit harta tetap. Ada dua tadi, ada satunya kapitalis dan operasionalis. Itu wajib Anda tahu ya, bahwa apa lesi, siapa lessor, bagaimana akuntansi untuk lesi dan lessor, dengan kedua metode apakah kapitalis atau operasionalis. Malah ini kalau Anda belum ambil skripsi, proposal itu bagus diambil ya, belum pernah yang ngambil ini ya. Nah, untuk selanjutnya saya sudah ngirim materi tentang siklus terakhir ya. Di situ ada siklus investasi dan saldo kas. Silakan dibuka. Saya hanya memberi gambar besar. Nanti yang
wajib menjelaskan itu yang melakukan presentasi untuk menjelaskan secara detail. Nah, di siklus terakhir itu siklus investasi dan saldo kas. Sementara saldo kas kita tuh minggu depan kita bicara tentang siklus investasi. Ya. Yang dimaksud investasi sini adalah temporary investment, investasi sementara. Kalau di yang Anda bicarakan yang tadi, investasi dan pembelanjaan itu menyangkut pengadaan akta tetap, di mana akta tetap itu karena nilainya besar dibiayai oleh pihak luar, bukan dari pihak perusahaan, dengan cara tadi mengambil kredit jangka panjang atau membuka obligasi atau hipotek, ya, dengan membayar bunga, atau perusahaan dananya diambil dari intern. Contohnya perusahaan tersebut menambah saham. Jadi ada saham yang belum terjual, ya, di stok dijual, atau kalau saham sudah penuh, perusahaan tersebut membuka saham baru. Jadi menarik investor, tujuannya dana itu untuk membiayai pengadaan aset tetap untuk yang nilainya tinggi, ya, seperti beli mesin, beli tanah untuk perluasan, atau bangunan, entah itu bangunan gedung, pabrik, atau utilities yang lain. Itu yang terkait dengan yang investasi yang kelompok 4, investasi dan pembiayaan. Kalau investasi di sini, di kelompok 5, itu terkait dengan penanaman sementara. Nah, di situ dijelaskan, merupakan siklus investasi di lembar kedua, PBT, merupakan investasi sementara dari suatu entitas atau perusahaan karena adanya kelebihan dana tunai, baik dalam bentuk jangka pendek maupun bentuk panjang. Jadi karena dana perusahaan berjalan baik, akhirnya dana lebih, ya, mau diperluas perusahaan, dia sudah mungkin ragu-ragu apakah bisa lebih baik atau enggak, mungkin pasarnya sudah jenuh produk dari perusahaan. Nah, atau biar laba ditahan itu tidak dicairkan sebagai dividen, jadi tidak diberikan kepada pemegang saham. Nah, perusahaan selain usaha pokok, dia berusaha untuk mendapatkan pendapatan dari luar yang kira-kira menguntungkan. Nah, contohnya apa? Di deposito. Deposito bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, obligasi, atau beli saham. Nah, untuk praktek lain yang penanaman sementara ini memang di buku tidak tertuang, ya. Di Indonesia itu ada 2 tambahan. Satu, mungkin dia beli dolar, mata uang asing, ya, karena kita lihat kurs. Jadi dia bermain dalam kurs, ya, karena kurs kita negara berkembang, kurs kita itu tidak pernah turun, pasti naik. Nah, disitulah perusahaan yang membeli dolar atau membeli euro, dia saat kurs naik dia jual. Itulah keuntungan kelebihan kurs. Saya nggak tahu sudah pernah diberikan nggak tentang perlakuan mata uang asing di AKM. Yang kedua, mungkin perusahaan dananya itu dibelikan tanah atau apartemen. Tujuannya apa? Nanti disewakan atau dijual kembali. Ya. Jadi dia beli tanah di mana yang kira menguntungkan dengan tujuan jangka panjangnya untuk dijual
kembali. Nah, inilah yang umum memang deposito, obligasi, atau saham. Bentuknya ada jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, untuk investasi ini mirip dengan yang nanti yang menjadi tugas Anda. Waktu di minggu lalu Pak Jono minta untuk mengaudit tahun 2005 di buku 4 dengan bukti di buku 1 itu adalah yang kita kenal di akun tersebut, di perusahaan yang di praktek audit itu kita kenal surat berharga. Ya. Jadi itu yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud temporary investment. Jadi termasuk deposito surat berharga, obligasi surat berharga, saham surat berharga. Ya, yang apakah nanti kita lihat setelah praktek audit, apakah Anda sudah mengerjakan atau tidak, nanti saatnya di praktek audit kita ketahui. Ini yang dimaksud dengan siklus investasi di siklus yang kelima atau temporary investment. Jadi karena perusahaan itu dananya lebih, tidak mau memperluas atau investasi dari perusahaan itu sendiri karena mungkin dia sudah jenuh atau tidak yakin akan berkembang lebih baik karena banyak pesaing. Akhirnya dana yang lebih itulah dimanfaatkan untuk mendapatkan sumber keuntungan lebih. Nah, tapi bukan merupakan usaha pokok dari perusahaan. Jadi nanti penghasilan itu masuk di pendapatan lain-lain atau extraordinary item. Terus lembar ketiga, fungsi-fungsi investasi sementara. Ya, ada 4. Mengotorisasi transaksi investasi, menerima atau menyerahkan sekuritas, mencatat transaksi, menyelesaikan transaksi. Jadi poin 1 itu ada perusahaan itu kalau mau mencari kelebihan hasil lain itu harus melalui rapat direksi pemegang saham. Tidak boleh pihak pengelola langsung seenaknya dana yang lebih dibelikan di deposito atau diapain, itu tidak boleh. Harus mendapat persetujuan. Kedua, menerima atau menyerahkan sekuritas. Nah, di situ setelah Anda memutuskan disetujui, tinggal mau ke deposito atau obligasi atau saham atau ke pembelian mata uang asing, ya, atau pembelian aset yang bisa disewakan atau untuk dijual kembali. Nah, ketiga, mencatat transaksi. Jadi transaksi yang kita dapat, nah, salah satu contoh di surat berharga kemarin, mencatat transaksi ada surat berharga itu harga perolehannya adalah nilai beli ditambah ongkos pialang, ya, atau perantara. Kemarin sudah saya jelaskan. Jadi harga beli bukan harga beli saham itu, ditambah dengan beban pembayar pengeluaran untuk pialang. Ya, karena apa? Beli ini tidak, kalau saham, obligasi tidak bisa beli langsung ke perusahaannya, tapi semua lewat pialang. Ya, jadi makelar bursa efek itu menjadi nilai perolehan. Dan disebut sebulan lagi, kalau nilai perolehan tersebut ada di atas harga pasar, maka selisihnya dibebankan kerugian dengan menjurnal cadangan. Nah, ini terkait dengan tugas Anda
Ya nanti saya evaluasi pada saat jamnya praktek audit. Keempat, penyelesaian transaksi. Nah, ini umpama saham obligasi tersebut ditutup atau dijual. Ya, saat terakhir mau tutup, kalau deposito jangka waktu sudah habis, ya. Jadi intinya waktu habis atau saat menguntungkan dijual. Nah, ini dimaksud dalam penyelesaian transaksi. Ingat, ini investasi sementara terkait dengan surat berharga di praktek audit. Ya, ini. Oke. Itu sementara saldo kas untuk minggu depan. Untuk yang presentasi minggu depan, biar gak tanya-tanya, saya tunjuk kelompok 1 untuk investasi sementara minggu depan. Lihat halaman di buku wajib, berarti catat 254 sampai 269. Jadi riset sementara ini nanti yang maju kelompok 1 materinya di halaman 254 sampai 269 di buku wajib. Ya. Nah, untuk tugas kelompok yang harus Anda serahkan paling lambat jam 9:30, karena nanti 9:30 kita masuk di materi audit. Buku wajib halaman 199 soal nomor 16.35 halaman 199 soal nomor 16.35. Yang diminta pertanyaan A, B tidak usah. Ya. Halaman 199.1635 yang Anda jawab untuk poin A dan berilah komentar. Oke, untuk absen terakhir, silakan muncul.
Oke, terima kasih. Silakan dikerjakan paling lambat 9:30 karena kita mulai dengan praktek audit. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalnya di-share di grup soal yang ini, karena kalau yang belum punya buku bisa tahu. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Boleh meninggalkan tempat.